Oke, sedikit mengulang ya untuk array. Jadi kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mengakses elemen array ya, kemudian menampilkan elemen array dan ada beberapa cara. Nah, yang pertama di sini untuk menampilkan nilai array kita bisa menggunakan indeks ya. Jadi kalau kita mau menampilkan satu persatu, kita menggunakan indeks ya. Misalkan contoh di sini ada array angka, tipe datanya integer, kemudian ukurannya 5 ya. Nah, ini kebetulan nilainya juga ada 5 di dalamnya di sini. Meskipun kita hitungin nanti dari 0 ya di sini ya. 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kemudian kita ingin mengakses nilai array yang kelima. Nah, caranya ya kita tinggal buat aja di sini array angka, kemudian isi di sini dengan indeksnya ya. Urutan indeksnya di sini ada 0, 1, 2, berarti diisi dengan 2. Ya, jadi artinya kita mengakses indeks kedua yang bernilai 5. Gitu. Nah, kemudian untuk menambahkan data ke dalam array hampir sama juga ya. Jadi kita bisa menggunakan indeks. Contohnya di sini misalkan tadi ya yang array angka, kemudian di sini kebetulan ada 4 ya, cuma ada 4 nilainya, berarti kita ingin menambahkan satu angka di bagian belakang ya, indeks yang keempat berarti ya. Nah, caranya juga sama, kita tinggal buat nama array-nya angka, kemudian indeksnya yang keempat. Ya, lalu kita isi nilainya sama dengan 20. Nah, ini otomatis akan menambahkan nilai 20 di indeks yang keempat. Ya. Jadi seperti itu. Nah, tapi yang perlu diingat, pastikan ukuran di sininya sudah sesuai ya, atau mencukupi. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya untuk mengubah nilai array, ya jadi array juga nilainya itu bisa kita ubah-ubah ya. Hampir sama ya dengan cara memberi nilai. Ya contohnya di sini, jika kita ingin mengubah nilai 12 ya, yang di sini menjadi 15, berarti 12 ini ada di urutan ke 0, 1, 2, 3 ya. Jadi kita tinggal ganti aja di sininya menjadi 3 indeksnya. Kemudian di sini tulis sama dengan nilainya yang mau kita ganti. Seperti itu ya caranya. Jadi mudah ya untuk melakukan proses ubah, tambah, kemudian menampilkan gitu ya. Nah, ini kemarin mungkin nggak terlalu detail seperti ini ya saya sampaikan. Nah, sekarang ini saya buat di dalam slide-nya. Untuk contohnya, ini nanti bisa kalian coba juga ya. Menampilkan array kemarin sudah dibahas ya. Jadi ada 2 cara. Yang pertama dengan menggunakan indeks. Nah, untuk indeks ini biasanya kita bisa menampilkannya satu persatu ya, seperti ini. Jadi kalau mau menampilkan indeks ke 0, tinggal diganti aja 0, kemudian ini 1, diganti 1, dan seterusnya. Nah, kemudian cara yang kedua, ini menggunakan looping. Nah, kalau looping ini dia tampil semuanya ya, semua array. Nah, ini disesuaikan nilai awalnya itu 0, kemudian batas akhirnya sampai ke berapa indeksnya. Dan ini patokannya sesuai dengan size-nya ya, size array. Jadi kalau di sini 3, berarti di sininya 3. Nah, kemudian perhatikan juga cara menampilkannya dalam looping ya. Di sini nama array-nya adalah nilai, kemudian size-nya ini diganti dengan variabel i. Karena Oke. Nah, ini tadi yang menambahkan ya, menambahkan nilai array. Jadi kalau contohnya di sini baru ada 4 ya, baru ada 4, sementara size-nya 5. Nah, kita mau menambahkan di indeks yang keempat dengan angka 20. Berarti kita tinggal buat aja seperti ini ya. Angka, kemudian isi indeks keempat sama dengan 20. Nah, untuk memastikannya, kita bisa tampilkan ya dengan cout, nilai array angka indeks keempat adalah angka, kemudian isi di sininya 4. Ya, jadi nanti ini tampilnya adalah 20 ya. Nah, sekarang kalau misalnya ada sedikit latihan ya, misalkan ubahlah program yang ini menjadi tambah nilai array tapi lewat keyboard. Nah, ini
Sudah kebayang belum? Gimana caranya? Enaknya gimana ya? Apa langsung dipraktekin aja atau ada yang mau mencoba? Disebut aja kodenya apa? Ada? Masih ingat caranya kemarin untuk menginput nilai array lewat keyboard? Pakai cein angka 4 itu, Bu. Iya, betul. Gimana? Jadi cein, Siapa ini Aji ya? Heeh. ya cein, Heeh. terus yang tanda panah ke kanan, angka, Mm-mm. kurung tegak 4, titik koma Iya, gitu. iya, betul. Berarti yang perlu dihapus di sini yang di baris keberapa? Yang baris ke-8 jadi bukan sama dengan 20. Bu. Iya, iya betul. Aji ya. Jadi kalau untuk input dari keyboard tinggal diganti aja yang ininya menjadi C-in ya. Ini kalau nggak salah sudah ada jawabannya ya di sini ya. Sebentar. Nah ini ya. Jadi tinggal diganti aja. Ini kebetulan barisnya agak agak mundur ya. Jadi C-in-nya angka 4, kemudian nilainya bebas ya. Bisa apapun, berapapun nilainya. Nah, kemudian di sini untuk menampilkannya bisa pakai looping juga ya. Oke, jadi seperti itu untuk tambah nilai. Nah, berikutnya untuk ubah. Caranya tadi sama ya, seperti yang tambah. Berarti kita tinggal buat aja indeks keberapa yang ingin kita ubah ya. Contohnya di sini kita ingin mengubah indeks yang ketiga ya. Berarti 0, 1, 2, 3. Berarti yang 12 ya. Kita ingin ubah 12 ini menjadi 15, tinggal dibuat aja seperti ini. Nah, ini juga sama ya, kalau kita mau menginput dari keyboard, sama seperti tadi ya, tinggal diganti aja menjadi C-in, dan 15-nya kita hapus ya. Jadi seperti ini. Ya, yang di baris 9. Oke, sampai di sini bisa dipahamin untuk proses tambah, ubah, dan menampilkan array. Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Yang lain gimana suaranya? Bisa ya, aman ya. Oke. Nah, ini tinggal kalau konsepnya kalian sudah paham, berarti tinggal banyak latihan aja ya. Iya, Bu. Apa, Ma? Ya, ini audio siapa nih yang masih nyala? Ya. Nah, kemarin juga kita sudah bahas tentang array 1 dimensi dan 2 dimensi ya. Jadi untuk perbedaannya hanya dari sisi ukurannya ya. Kalau untuk 1 dimensi dia hanya ada satu ukuran di dalam sini dan dia dinyatakan dalam satu baris. Ya. Nah, ini contohnya. Kemudian kalau untuk visualisasinya sih seperti ini ya. Kemudian ini cara apa namanya mengaksesnya juga sudah ya ini tadi. Nah, ini kemarin udah ya, latihan udah, terus ada latihan juga ya di forum diskusi ya, saya lihat itu kemarin baru sekitar 7 atau 8 orang yang submit ya, nggak tahu kalau pagi ini. Ya. Nah, jadi itu di forum diskusi tugasnya tuh menjadi nilai keaktifan ya, tetap harus diperhatikan juga karena nilai keaktifan itu pengaruhnya 10% ya. Nah, apalagi nih? Ini kemarin udah ya, tanpa looping. Nah, jadi kalau untuk penggunaan array sendiri, itu bisa lebih mengefektifkan kode. Kalau kita ingin menampilkan suatu nilai, kita tidak perlu menampilkan satu-satu seperti ini ya. Ini kalau yang tanpa looping ya. Nah, kalau untuk yang looping berarti cukup seperti ini saja. Nah, untuk array 2 dimensi, loopingnya kemarin ada yang nested ya. Jadi yang ini untuk baris, yang ini untuk kolom. Oke. Nah, untuk menyatakan baris kolomnya, kalau dilihat dari sini, berarti yang barisnya adalah yang dari satu blok ini ya, 23 sampai ke 33. Oke, ini baris ke berapa nih? Ngitungnya dari 0 ya berarti ya. Oke, ini baris ke 0, ke 1, ke 2. Kemudian di sini ada kolom, kolomnya berarti yang di dalamnya ya. Ini kalau dibagi-bagi seperti ini. Jadi dia 0, 1, 2, 3. Gitu. Nah, ini ukurannya 3 kali 4 ya. Nah, ini juga sudah ya kemarin saya lihat
sudah banyak ya yang bisa. Kalaupun masih ada yang bingung, mungkin bisa sambil lihat contoh kode temannya ya. Nah, untuk masalah tampilan sih bebas ya. Kalian mau bikinnya seperti ini juga nggak apa-apa, atau mungkin dimodif ya. Jadi lebih rapi, jadi lebih enak dilihat juga nggak apa-apa ya. Intinya di sini ada 2 array ya. Jadi ada array tahun penjualan sama array data jual. Nah, untuk tahun penjualan nih bisa dibuat cukup satu dimensi saja ya. Jadi cukup satu baris. Sementara yang data jualnya 2 dimensi ya. Untuk baris dan kolom. Berarti ukurannya berapa ini kalau yang data jual? Berapa? 3. 3x3, Bu. Iya, 3x3 ya. Barisnya 3, kolomnya 3. Oke. Kemudian apa lagi? Nah, ini mungkin lebih ke latihan lagi ya di sini. Nah, untuk yang latihan tadi, kalian bisa modifikasi apa namanya, menginput nilainya dari keyboard ya. Jadi data jualnya itu bisa kalian input, caranya konsepnya sama ya, menggunakan nested loop, lalu di dalamnya ada pernyataan check-in ya, untuk inputnya. Nah, perhatikan juga di sini ada variabel I untuk baris, J untuk kolom, sehingga proses input check-in-nya di sini adalah nama array-nya data jual, kemudian barisnya I, ya, kemudian kolomnya J. Jadi nanti di sini kalian bisa input sesuai dengan urutan baris dan kolomnya. Begitu juga dengan menampilkan ya, sama tinggal kalian copy yang nested loop-nya, lalu yang diubah adalah cara menampilkannya ya, menggunakan cout, ininya juga sama ya, tinggal nama array, barisnya I, kolomnya J. Oke, semudah itu ya, bisa dipahamin ya. Jadi yang latihan tentang array data jual dan tahun tadi bisa kalian modif datanya menjadi di input ya. Nanti ini bisa kita coba di praktikum. Oke. Nah, ini berikutnya lagi nih ada latihan mengenai penjumlahan matrik. Ya, jadi kalian sudah pernah ya belajar tentang matrik, baik itu penjumlahan atau perkalian. Nah, untuk penjumlahan matrik caranya ini masih simple ya. Jadi kalau ada 2 matrik seperti ini, kalau tidak salah penjumlahan itu baris kolomnya harus sama ya, antara matrik A sama B ya. Benar nggak? Iya, Ada Bu. yang masih ingat nggak? Benar ya? Iya, jadi di sini ukurannya 2 kali 2 ya. Nah, untuk menjumlahkannya berarti tinggal dijumlahin aja ya, sesuai dengan ukuran baris kolomnya ya, urutannya. Jadi di sini ada 1 ditambah 4, 2 ditambah 3, 3 ditambah 2, 4 tambah 1. Gitu ya. Benar nggak ini cara jumlahin matriknya? Ada yang masih ingat Iya, nggak? iya, Benar Bu. ya? Iya, ini kan pelajaran matematika ya. Saya lupa ini kelas berapa tapi ya. Nah, jadi untuk programnya itu bisa kalian buat menjadi bentuk array 2 dimensinya 2 buah ya. Ada array A sama B. Nah, ini enaknya gimana ya? Apa mau langsung dicoba aja? Ada yang mau mencoba? Saya kasih waktu mungkin sekitar berapa ya? 3 menit dulu ya. Sambil saya siapin untuk yang slide berikutnya. Jadi ini matriknya ada 1, 2, 3, 4. Yang B-nya tinggal dibalik aja. 4, 3, 2, 1. Coba sambil dibuka ya yang dev. Kalian buat dulu apa namanya deklarasi awalnya ya untuk matrik. Ini matrik A, matrik B dibuat dalam bentuk array. Array-nya itu tipe integer, ukurannya 2 kali 2. Kemudian ini nilai-nilainya. Nah, cara memberi nilai, lihat lagi di contoh yang sebelumnya ya. Jadi yang baris, ini ada 1 sama 2, ya kan? Oh ini dulu ya harusnya ya, baris ya. Iya ini, 1, 2, kemudian baris yang keduanya 3, 4 ya. So, kasih waktu kurang lebih 3 menit.
bagi yang sudah mungkin nanti bisa di-sharing ya. Oke, nah ini tadi untuk penjumlahan matrik, saya coba jalanin dulu ya, untuk menampilkannya. Semoga kalaupun ada yang error ya, nanti diperbaikin lagi. Bisa ya? Oh, tapi belum kelihatan ya di situ ya, saya belum share semua ya. Ya nanti terakhir aja deh. Nah ini tadi matrik A, matrik B, ini kalau misalnya kita mau nambahin baris lagi, untuk pindah baris lah ya. Pindah baris di mana ya? Sebentar. Di bagian sini lah ya, supaya nanti dia bisa pindah baris. Nah ini dirapin aja nanti ya. Nah sudah tampil, berikutnya kita jumlahkan ya. Cout, misalkan penjumlahan matrik A tambah B ya. Nah, di sini kita langkah berikutnya adalah membuat looping lagi yang sama seperti ini. Kita copy aja ya loopingnya. Oke. Nah, yang perlu diubah adalah proses yang di dalamnya sini. Jadi kalau yang di dalam sini itu menunjukkan penjumlahannya ya. Nah, untuk membuat rumusnya, kita tinggal buat aja di situ matrik C ya, tadi ya, yang ini. Matrik C, kemudian ada I dan J. Oke, sama dengan, berarti tinggal nambahin aja ya, A, I, J. Ya, kemudian tambah B ya, matrik B, I, dan J. Oke, seperti itu ya, untuk rumus penjumlahan matriknya. Nah, kemudian berikutnya setelah dijumlahkan, kita mau menampilkan ya hasilnya apakah sudah sesuai. Berarti tinggal di cout aja ya. Cout hasil penjumlahannya ya. Langsung aja mungkin bisa ya. Bisa langsung saya tampilkan hasilnya aja ya. Mungkin nanti tinggal tampilannya dirapin aja deh. C ya. C di sini ada I sama J. Kemudian di sini ada spasi lagi ya untuk jarak. Nah ini seperti itu ya. Oke, ini tadi dalam looping. Nah ini misalkan kita mau ada ganti baris ya. Barisnya di sini. Oke, ini saya coba tes dulu ya. Oke, penjumlahan matrik A tambah B ya. Hasilnya harusnya kalau sesuai itu 1 tambah 4, 5 ya. 1 tambah 4, 5, 2 tambah 3, 5, 3 tambah 2, 5. Oh, 5 semua ya hasilnya ya. Ya, benar ya. Coba. Oh, ini belum saya share semua ya. Sorry, ini saya ganti dulu deh. Layarnya ya. Bentar, biar kelihatan semua ya. Belum saya share semua layar ya. Oke, nah ini ya. Ini saya coba jalanin. Nah itu tampilannya masih belum dikebawahin ya. Masih acak-acakan ya. Matrik A-nya 1, 2, 3, 4. Matrik B-nya belum saya pisahin ya. 4, 3, 2, 1. Nah penjumlahannya berarti 5, 5 semua ya. Benar nggak? Ini matrik B-nya kurang ke bawah. Bentar nih saya rapin dulu. Ini tambahin sini. Tambahin cout untuk n-line ya. Jadi dia ganti baris. Nah, kemudian tadi ini belum ya. Di sini belum. Ini kasih gini aja deh. Biar dia turun ya.
Oke, ini saya coba jalanin lagi. Nah, itu ya. Udah kelihatan ya? Jadi yang matrik A-nya, matrik B-nya tinggal dijumlahin. Hasilnya 5 semua. Gitu. Berarti hasil penjumlahan matrik A sama B tetap ini dulu dihitung dulu, Bu, baru dijumlahkan. Dihitung dulu baru dijumlahkan. Maksudnya gimana? Ya memang Itu maksudnya ya dibikin apa ya? Iya. Ya diisi dulu lah. Iya. Ini rumusnya ya. Untuk rumusnya, nah untuk memastikannya ya pasti harus ditampilkan ya, menampilkan hasilnya. Hasil. Nah, gitu. Jadi ini ya tambahannya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ini kita belum masuk ke array string ya. Oke, ini saya lihat di slide ya. Jadi ini contoh latihan array. Nah, di sini kalau misalnya ada perintah bagaimana cara menginput nilai dari keyboard ya dengan penjumlahan program yang array tadi. Nah, ini kalian harusnya udah kebayang ya caranya ya. Jadi kalau dari yang sini tadi, kira-kira apa nih yang perlu diubah nih? Mau dicoba? Ada yang mau nyoba? Lama lagi nanti ya. Oke, ini kita coba hari Jumat ya. Kita coba untuk hari Jumat untuk latihan input array ya, kemudian nanti dijumlahkan. Gitu ya. Kebayang ya yang harus diubah apa aja ya dari sini ya. Yang jelas ini nilainya kita hapus ya, karena ini kan mau diinput nilainya. Kemudian nanti kalian tinggal ganti aja di loopingnya sini tuh jadi sein ya. Untuk input nilai matrik A, yang ini diganti jadi sein, input nilai matrik B, baru prosesnya sama seperti ini. Tuh. Mudah kok, tinggal apa namanya diganti beberapa baris kode aja ya. Oke. Kita lanjut ya. Jadi ini kita bahas di hari Jumat untuk inputnya. Karena ini materinya masih ada beberapa lagi ya. Jadi saya lanjutin teorinya dulu ya. Oke. Oke, kita kembali lagi ke slide ya. Nah, ini ada sedikit lagi ya tambahan mengenai array. Jadi kalau kita sudah bahas tentang array 2 dimensi, 1 dimensi ya. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan ya, untuk string ya, string itu kan sebelumnya kita tahu dia sebagai tipe data ya, tipe data bahasa C. Nah, dalam array itu kita bisa buat menjadi namanya array string ya. Nah, jadi array string ini bentuknya ada 2 cara, bisa 2 dimensi, bisa 1 dimensi. Nah, kalau untuk 2 dimensi, dia tipenya char. Kalau 1 dimensi, tipenya string. Jadi sebenarnya yang tipe char ini tuh bentuknya adalah string juga, ya. Isinya itu adalah kalimat atau string. Nah, untuk array 2 dimensi tipe char, ya, indeks pertamanya ini ya, yang ini tuh menunjukkan jumlah atau banyaknya stringnya, sementara yang indeks keduanya ini panjangnya. Nah, ini bisa kita bayangkan lagi lebih jelasnya di contoh ya. Oke, misalkan ada contoh array string, ini array char ya, 2 dimensi. Nah, sebentar ini. Oke, jadi ini contohnya adalah array string dulu deh ya. Ini array string, namanya adalah animal, ukurannya 4. Berarti di sini cuma 1 dimensi ya, karena cuma ada 1 size-nya. Makanya tadi dibilangin array 1 dimensi ya. Nah ini, tipe string. Nah kalau kalian perhatikan sebenarnya ini kan kumpulan dari karakter ya, karakter yang membentuk menjadi string atau kalimat. Seperti ini misalnya elephant ini kan ada char-nya. Nah ini tuh nanti kita bisa ubah ya, dari yang string menjadi char. Oke, ini contohnya belum ini ya. Nih, ini saya kasih lihat contoh yang lebih jelas aja ya. Misalnya ada contoh hari ya. Nah ini. Nah ini ada sebuah array hari 2 dimensi ya ukurannya ya. Jadi ada 7 sama 10. Tipenya char. Nah di sini yang dikatakan 7 adalah jumlah barisnya ya.
Kalau kalian lihat ada 7 ya di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kebayang ya, ada 7 ya, 7 baris. Nah, sementara untuk kolomnya adalah huruf-hurufnya ini. Nah, hurufnya inilah yang 10 ya, ukurannya ini. Jadi misalnya Senin ada berapa nih? Ada 6 ya. Selasa juga ada 6 carnya ya. Rabu ada 4 dan seterusnya. Nah, maksimal di sini ada 10 ya yang bisa ditampung. Makanya tadi untuk yang 2 dimensi ya, untuk array char ini tadi dia ada 2 ya. Yang pertama jumlah stringnya, kemudian yang kedua panjangnya. Ya, jadi ini kebayangnya di sini ya. Jumlah stringnya itu maksudnya kayak barisnya ya. Di sini ada 7, sementara charnya ini dihitungnya per karakter. Gitu. Nah, array 2 dimensi ini bisa kita ubah menjadi array 1 dimensi. Nah, tapi tipenya berubah menjadi string di sini. Nah, bisa coret-coret aja deh biar mana nih. Nah, di sininya ya. Ininya tinggal kita ubah menjadi string, kemudian ukurannya menjadi 1 dimensi. Nah, untuk ukurannya berarti kita ngambil yang 7 aja. Gitu ya. Oh, atau ini ya, harusnya lebih ya. Kan ukuran string ya. Oke, yang penting kita fokus dulu yang ini ya. Nah, untuk yang array 2 dimensi, caranya ya sama ya. Kalau kita mau membuat apa namanya tampilannya di sini si out-nya dia memasukkan kode ya dari 1 sampai 7. Nah, berarti nanti ada input X ya. X di sini adalah kodenya ya dari 1 sampai 7. Ini sebenarnya hanya ngecek aja ya, kalau misalnya kodenya 1, dia harinya hari Senin, kode 2, dia harinya Selasa, dan seterusnya. Nah, ini ada seleksi kondisi untuk mengecek kodenya. Kalau kodenya itu di antara 1 sampai 7 ya, ini kan lebih dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 7, berarti 1 sampai 7, maka nanti munculnya kode sesuai urutannya ya, adalah hari apa. Nah, ini saya langsung tunjukin aja ke programnya ya, supaya nggak bingung. Nah, mungkin agak bingung ya kalau di teori. Bu, mohon maaf Bu. Ya, gimana? Teman kami ada yang lupa mute, tolong di-mute dulu itu. Ada apa? Ya, teman kami ada yang lupa di-mute, tolong di-mute dulu Bu. Di mute Bu, tolong di mute. Oke, siapa ya? Sebentar. Aliman Siapa Bu, nih? Aliman Oh, Ale. Aliman. Aduh, si Aliman lagi ngapain ini? Udah ya? Udah belum? Udah ya, oke. Nah, ini tadi, oke langsung aja saya liatin contoh latihannya ya, supaya nggak kelamaan. Tadi judulnya adalah, apa judulnya? Lupa saya. Array string ya. Sebentar, ini, oh array hari ya, array hari. Oke. Yang 2 dimensi ya, array harinya. Oke, ini ya. Nah, jadi ini tuh tadi untuk ngecek aja sih, untuk kode harinya ya. Ini saya jalanin, biar kalian kebayang ya. Kelihatan nggak kalau dijalanin? Belum kelihatan ya. Ganti layar lagi nih. Sebentar. Layarnya. Nah, ini. Ini saya jalanin. Ini yang program di slide tadi. Nah, ini kalau kita input misalkan kode hari yang kedua ya. Berarti nanti yang muncul Selasa ya. Padahal harusnya indeksnya mulai dari 0. Kenapa kok munculnya Selasa? Ya sebenarnya ini karena saya ubah aja ya di bagian kode ininya nih. Jadi kan kalau X di sini harus ada di rank 1 sampai 7. Nah, supaya menghindari apa namanya? Tidak kesalahan urutan indeks ya, karena indeks kan dimulai dari 0, maka di sini X-nya saya minus 1. Jadi kalaupun nanti yang diinput adalah kayak tadi saya inputnya nilainya 3 ya, X-nya ya.
Nah, 3, di sini kan dikurang 1 ya. Jadi 2, berarti nanti indeksnya itu adalah yang kedua. 0, 1, 2. Ya. Jadi munculnya tadi tetap Rabu ya, untuk hari yang ketiga. Kebayang ya? Jadi ini tuh untuk, apa ya, supaya bisa masuk ke dalam rank ini ya, 1-7, X-nya ini saya -1. Jadi kalaupun nanti input X-nya adalah 1, berarti yang muncul adalah indeks ke 0-nya ya, 1 kurang 1. Jadi yang muncul adalah Senin. Oke? Bisa dipahamin? Insya Allah. Oke ya. Nah ini misalnya saya tadi 1 ya, 1 berarti kan Senin ya, 1 kurang 1, 0, berarti indeksnya yang ke 0. Nah yang muncul adalah Senin. Oke, jadi seperti itu ya. Tadi balik lagi ya ke masalah array 2 dimensi. Nah untuk array hari ini kita bisa buat dia menjadi tipe string, ukurannya kita kurangin, kemudian nanti tampilan for-nya juga akan berbeda ya. Nah ini sebenarnya bukan for ya, tapi if. Oke, ini saya lihatin contohnya yang 1 dimensi ya, array hari 1 dimensi ya. Nah ini langsung aja ya. Jadi yang berubah tipenya menjadi string, ukurannya berubah ya, jadi cuma 7. Ini tetap sama kodenya. Oke, ini kalau dijalanin harusnya sih sama ya hasilnya ya. Oke, misalnya ini saya masukkan lagi hari kelima ya. Nah, yang muncul adalah Jumat. Oke, itu ya untuk deklarasi array 1 dimensi tipe string, kemudian untuk bentuk 2 dimensi tipe char-nya. Tapi sebenarnya isinya sama ya. Hanya saja yang membedakannya itu dalam bentuk alokasi memorinya ya. Kalau di sini dia size-nya ada 2 untuk alokasi memorinya, kalau yang di sini cuma ada 1 dan tipenya dia string. Nah, untuk menampilkannya pun akan berbeda ya. Yang 1 2 dimensi, yang 1 1 dimensi. Pasti akan berbeda ya. Nah, ini saya lihatin aja contohnya untuk output-nya ya. Misalnya yang array 2 dimensi tadi ya, yang char ya. Berarti kita pakai looping-nya ada 2 ya, seperti ini. Untuk barisnya yang 7, yang kolomnya tadi 10 ya kalau nggak salah ya, bukan 8 ya. Oke, ini ya. Nah, ini tinggal diganti aja jadi 10 ya. Oke. Jadi seperti itu ya untuk menampilkannya. Nah, kalau untuk yang string gimana? Bayang nggak yang string? Berarti yang 1 dimensi tadi, yang string ini, kita buat looping for-nya cuma 1 kali ya. 1 kali dari 0 sampai 7 ya. Yang ini aja yang diambil for-nya. Sehingga kalau ditampilkan hasilnya nanti seperti, sebentar, array output ya. Oh, saya buat nggak ya? Oh, ini nih, array output ya. Oke, seperti ini hasilnya. For-nya cukup 1, kita ambil aja yang ukurannya 7 ya, baru langsung tampilkan. Nah, untuk menampilkannya lihat perbedaannya ya, antara yang 1D sama 2D. Kalau yang di 1D, hari, ya, array hari, kemudian cukup ada 1 variabel X ya. Sementara kalau yang ini tadi berarti ada tambahan Y-nya. Oke. Ini nanti hasilnya ya hanya menampilkan hari sih. Nah, gitu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini ada spasinya. Karena di sini ya, ada tampilan spasi di sini ya. Nah, agak sedikit berbeda dengan yang ini. Kalau ini dijalankan, oke. Hasilnya sama ya, tampilannya sama, tapi dia loopingnya ada 2. Oke. Oke, kelihatan ya perbedaannya ya antara array string sama array char ya. Array string 1 dimensi, array char 2 dimensi. Bisa dipahamin? Insya Allah. Bu, tapi berarti string itu nggak bisa 2 dimensi ya, Bu? String nggak bisa 2 dimensi.
nggak ada ya, jarang sih string string 2 dimensi ya. Kecuali kalau misalnya kalian apa ya? Ya jarang sih. Kalau string itu memang kebanyakan 1 dimensi arraynya. Kalau kalian lihat contoh-contoh browsing ya, misalkan nanti coba-coba browsing itu array string itu kebanyakan 1 dimensi. Jadi dia hanya apa ya, untuk memastikan jumlah stringnya aja sih di sini. Kayak ini kan ada 7 ya stringnya. Nah, untuk alokasi di tiap-tiap ininya tuh dia sudah apa ya, nggak dihitung ya, karena ini kan bentuknya string bukan char. Jadi cukup ini aja. Lalu kalau Oke. yang char Bu itu programnya sebenarnya udah selesai atau belum Bu? Kalau belum kalau udah selesai itu Y-nya berfungsi buat apa Bu? Yang Mengisi ini? mata kuliahnya gitu atau gimana? Ya, yang Y-nya ini untuk karakternya ini. Nah, ini kalau misalnya saya ganti ya, Y-nya ya. Misalnya Y-nya saya ganti di sini jadi 5 aja. Ini kan sebenarnya untuk menampung jumlah karakter di setiap apa namanya? Setiap stringnya ya. Kayak ini kan ada 6. Ini ada 6 ya kan? Ini ada 4. Nah, ini misalnya saya buat Y-nya kurang dari 5 ya. Oke, kalau misalkan kita jalankan jadi kayak gini ya. Tuh, jadinya nggak muncul semuanya, minggu aja. Minggunya cuma munculnya sampai ini aja nih. 1, 2, 3, 4, 5. Cuma sampai 5 ya karakternya. Gitu. Oh, iya. Ya. Jadi kebayang ya. Intinya kalau array 2 dimensi ini dia dipecah-pecah menjadi char. Kalau array 1 dimensi yang string tadi ya kalimat aja. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya untuk perbedaan array string sama array char? Ini kaitannya dengan yang 1 dimensi ya. Ini sebenarnya masih ada contoh lagi sih beberapa ya. Nah, ini perbandingannya tadi ya, udah saya liatin. Nah, ini input array string ya. Ini langsung aja saya liatin programnya. Input array string. Nah, jadi tadi ada pertanyaan array string itu selalu 1 dimensi, Bu. Nah, ini ya contohnya. Kebanyakan dia memang buatnya seperti ini. Oh, tapi ini char ya. Oke, ini sebenarnya nah, ini nih. Ini kan ada getLine ya. getLine ini kan kita ingat kemarin fungsinya untuk apa namanya? Memasukkan karakter ada spasi ya. Jadi kalau misalnya kita menginput suatu huruf atau karakter, terus kalau misalnya untuk bisa ngebaca spasinya berarti kita pakai getLine. Nah, di sini ada contoh array ya. Array-nya ukurannya 20 sama 30 ya. Untuk nama sama alamat. Kemudian untuk memasukkan namanya kita pakai getLine. Karena kan kalau nama dia kemungkinan ada spasi ya. Nah, di sini untuk membuat fungsi getLine, pastikan ada, karena dia array ya, ada namanya size of. Size of, jadi dia memastikan ukuran array-nya itu berapa, ya. Kemudian nama array-nya adalah nama ya di sini ya. Sehingga nanti untuk menginput array nama ini, dia akan menyesuaikan size-nya ya dengan ukurannya. Nah, begitu juga dengan yang alamat ya. Alamat juga sama, pakai getLine, pakai size of ya, karena dia array. Nah, sekarang perbedaannya dengan yang di sini ya, yang diubah hanya yang alamat ya. Nah, ini sebenarnya string alamat ini adalah definisi variabel string. Dia bukan array, karena dia tidak ada ukurannya ya. Jadi tidak ada kurung sikunya ya. Jadi kalau ciri array kan ada kurung siku ya. Nah, kalau seperti ini hanya sebatas deklarasi variabel string. Nah, caranya untuk C-in-nya tetap pakai getLine, tapi tidak ada size of. Dia langsung nama variabelnya alamat. Ya, jadi itu perbedaannya antara input array string ya dengan kalau misalnya kita mau menggunakan getLine, berarti ada size of-nya ya kalau dia array gitu. Nah, ini nanti bisa dicoba ya. Nah, kalian mungkin bingung ya kenapa di sini char ya bukan string ya? Ada yang nanya nggak? Kok di sini bukan string Bu tapi char gitu. Ya, ini sebenarnya tipe array char 1 dimensi ya.
satu dimensi. Jadi dia kumpulan char dibagi-bagi menjadi karakter satu dimensi. Nah, kalau misalnya ini kita ubah jadi string ya, seandainya ini kita ubah jadi string, nanti getLine ini nggak berfungsi. Dia akan error ya. Ini bisa dicoba ya di program. Nah, misalnya ini saya liatin contohnya ya, input string ya. Input string. Array input string. Tadi yang input string 2 ya. Oke, array input string 2 ini ya. Nah, ini ya. Oke, ini kita coba dulu ya, dijalanin. Berarti kita masukkan namanya misalnya pakai spasi ya. Spasi. Oke, nah misalnya di sini alamatnya berarti pakai spasi juga ya. Oke, bisa ya, tampil ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa di sini tuh harus char, Bu? Kenapa bukan string kayak tadi gitu ya, string seperti ini. Ya kan? Nah, ini kalau misalnya kalian coba ya. Oke, jadi si getLine ini tuh sebenarnya hanya bisa membaca untuk inputan tipe char. Ya, getLine tipe char. Sama seperti, apa ya tadi ya, yang alamat ya, alamat ini. Nah, jadi kalau misalnya diubah jadi string, dia nggak bisa membaca ya getLine-nya. Di sini kan ada size of ya. Nah, size of-nya ini kan dia menghitung ukuran dari apa namanya array nama ini ya, sesuai dengan jumlah karakternya. Nah, kalau misalnya kita ubah jadi string kan berarti bukan karakter lagi ya, tapi sudah kalimat. Nah, jadi ini harus dibuatnya tipe char supaya dia bisa apa namanya si getLine-nya ini bisa membaca apa namanya nih array namanya ya dengan tipe char. Oke. Ini oke. Ya, jadi itu ya penjelasannya. Jadi sebenarnya seperti ini berbeda dengan yang tadi penjelasan string ya. Ada string nama ya. Kalau yang char ini dia memang tipe array-nya char. Kalau yang string tadi ya tipe array string gitu. Ya, jadi char itu bisa ada 2 dimensi, bisa ada 1 dimensi. Tapi kalau string dia array string itu dia hanya 1 dimensi ya. Gitu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini udah hampir setengah 12 ya. Ini selebihnya sih hanya latihan ya. Gimana? Kalau hasilnya sama nggak, Bu? Hasil yang ini ya? Sama. Iya. Sama, coba. Ini input array string ya. Jadi, coba dijalanin yang satunya ya. Tapi nanti kalian sambil coba juga ya. Biar bisa lebih paham. Nah ini. Input array string. Oke ya. Ini udah diubah, alamatnya menjadi variabel ya. Ini bukan array tapi variabel. Ingat perbedaannya ya, jangan sampai terkecoh. Ini saya jalankan. Nah ini ya, ini saya input dengan nilai yang sama. Oke, bisa ya. Bisa dibaca dengan fungsi getLine. Hanya saja format penulisannya tadi berbeda. Kalau yang ini dia ada size of-nya ya untuk array, sementara untuk variabel alamat dia tidak punya size of. Nah ini format penulisannya. Oke. Nah ini latihan-latihan sebenarnya ya. Nah jadi sebenarnya untuk pengembangan array ini bisa luas ya. Kalian bisa membuat program itu menjadi lebih bervariasi ya. Apalagi kalau digabung dengan yang looping, seleksi kondisi. Nah kalian juga bisa membuat program pencarian, searching ya. Nah di sini saya ada contoh program searching array. Cuma ini nanti kita bahasnya di praktek aja ya. Nanti saya kasih ya contoh programnya. Kalian silakan mencoba. Untuk hari Jumatnya kita coba bahas ya dari prakteknya. Nah untuk searching array ini contohnya adalah sekuensial ya. Jadi kalau untuk searching itu ada beberapa cara ya atau algoritma. Nah salah satunya di sini adalah algoritma sekuensial.
Nah, kita bisa menggunakan array ya. Array dengan inputan dinamis. Artinya kita menginput nilainya dengan keyboard, kemudian nanti ditampung dalam sebuah array, kemudian kita searching nilai yang ada di array ya. Nah, untuk men-searching nilainya itu pula di sini kalau kita lihat sekilas ya, menginput dari keyboard juga ya. Jadi misalnya masukkan angka yang ingin dicari. Nah, berarti kita input ya. Input ya, kita input dari keyboard. Nah, baru setelah itu dia akan membandingkan apakah angka yang dicari ya sama dengan angka yang ada di dalam array. Oke, kalau ketemu found ya, found ini adalah kalau kalian lihat di sini variabel boolean ya. Nah, variabel boolean kemarin kan ada false, ada true ya. Jadi kalau dia found-nya true berarti dia ketemu, ya artinya array-nya atau angkanya ketemu. Gitu. Nah, ini nih, if found, jika ketemu berarti angkanya ditemukan. Ya. Ini berarti ada kombinasi ya antara array, looping, dan seleksi kondisi. Ya, jadi kalian bisa buat suatu program pencarian. Nah, ini sebenarnya nggak harus seperti ini ya. Ada kalau kalian searching itu misalnya program searching array aja, itu ada banyak ya apa namanya caranya ya. Nah, ini salah satunya di sini saya menggunakan variabel boolean untuk menandakan kalau dia ketemu berarti true. Ya. Oke, jadi kalian bisa menggunakan cara yang lain juga ya seperti ini, tidak harus boolean ya. Kemudian apa lagi ya? Ya, itu ya untuk mencarinya kita menggunakan pembanding dalam kondisi if ya. If kondisinya di sini variabel yang dicari harus sama dengan nilai yang ada di dalam array. Seperti ini. Oke, ini kita lanjut ya nanti hari Jumat. Ini kalian coba dulu. Nah, ini juga sekaligus ada sedikit tugas ya. Banyak amat pikirnya. Nah, ini ya, buat sebuah program pencarian kata. Jadi kalau misalnya yang ini tadi pencarian angka, ya, yang diinput adalah angka. Nah, yang ini kalian bisa membuat pencarian kata dalam sebuah array. Ya, ini bisa di searching ya, ada banyak cara dan contoh. Kemudian program mengurutkan angka dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, kita juga bisa membuat program sorting, ya, mengurutkan angka menggunakan array. Ya, angka diinput secara dinamis. Nah, ini mungkin agak-agak ribet ya, tapi kalian mungkin nggak harus diinput dulu deh. Kalian bisa membuat angkanya itu sudah ada dulu ya. Jadi inisialisasi angkanya berapa, diacak-acak dulu ya angkanya, terus nanti kalian urutkan. Mulai dari yang kecil hingga yang besar. Oke, ini mungkin agak sedikit kompleks ya, tapi nggak masalah, ini bahan untuk kalian eksplorasi latihan ya. Jadi nanti kalian bisa cari contoh-contohnya di internet, ini udah banyak ya, sambil dicoba-coba gitu ya. Oke, sudah 11:30 ya, saya hampir lupa, ini saya belum foto sama absen ya. Saya stop dulu ya.